Halo, selamat sore pemirsa. Rekan-rekan semua, kenalin nama saya Panji. Nah, sekarang saya lagi ada di Sunrise Hotel ya. Di... Nah, di sini saya ini mau bahas ini desas-desus ada lagi viral nih masalah porang. Nah, saya dapat info yang apa namanya yang udah bergelut di bisnis ini yang nginep di sini rekan-rekan. Jadi saya mau korek-korek keterangan nih. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan tentang apa itu porang, gimana ininya. Pokoknya kita cari dia. Soalnya susah bikin janji. Saya mau langsung dia ke kamarnya aja. Oke, kita tunggu ya. Sekarang saya lagi mau masuk ke hotel tempatnya beliau nginep. Dia suka tempat yang sepi. Gak tahu kenapa. Nanti kita korek tiket di sana ya. Oke. Nah, ini tempatnya beliau nginep nih di Hotel Sunrise. Nah, kebetulan, wah, nih ada penjaganya nih. Waduh, takut nih. Tapi dapat info sih katanya dia orangnya baik ya. Ini kawasan tempatnya beliau nginep nih. Jadi kita minta izin dulu ya. Oke, lebih baik minta izin dulu sama penjaga di sini. Oke, oke, oke. Selamat sore Pak. Nanya kamarnya Pak Budi sebelah mana ya? Kamar Pak Budi kamar 2. Boleh langsung sana ya? Ya boleh. Izin ya? Langsung. Maaf Ya. ya, oke. Nah, udah dapat izin nih pemirsa. Nah, sekarang yang saya mau jelasin di sini adalah nama beliau tuh di YouTube namanya channel Budi BMW. Jadi biar lebih jelas daripada kita nonton YouTube lebih baik ketemu orangnya. Kamar nomor 2 sebelah mana ya? Wow, ini ada nih. Ada beberapa kalimat yang bagus nih. Pantesan dia nginep di sini ya. Jadi arahannya adalah bagaimana pengembangan diri nih, kebanyakan di sini afirmasi, fashion. Tempatnya bagus nih. Mana kamar nomor 2 ya? Gak ada nomornya. Tapi tadi informasi penjaga sih di sini nih. Nah, coba ya kita ketuk ya orangnya. Mudah-mudahan ada dia. Selamat sore. Ya ada Pak. Waduh. Nah, ini beneran nih yang di YouTube tuh nih. Ya, oke Ya, bisa kita udah ya, ketemu ya. orangnya langsung nih. Ya gimana Waduh, gimana. luar biasa. Mohon maaf mengganggu Pak, bisa Ya minta ya. waktunya Pak ya. Oke, perkenalkan saya Panji. Ya ya. Ini saya dapat apa namanya? Lagi viral nih di YouTube, bahkan di masyarakat di Buleleng dan di Bali ini lagi viral masalah porang, Pak. Ya ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan juga dia dari apa beberapa rekan dan temen yang saya dapat. Jadi saya ingin nanya langsung, soalnya kalau nonton di YouTube atau gimana masuk sih masuk, cuman kurang jelas. Kalau mau Ya. clear saya minta waktunya Bapak. Boleh, Pak? Oke oke. Oke, Nanti sip. kita ke sana dulu ya. Rekan-rekan, nih Ya. sekarang Eh, kita dikasih waktu nih kesempatan. Nanti saya akan mewakili rekan-rekan di sini untuk ngorek-ngorek keterangan tentang orang. Ya, oke. Mudah-mudahan kita dapat info yang pas sehingga nanti nggak ada lagi kebingungan di otak kita. Jadi Oke. kita langsung bisa sek gimana ini porang. Oke, Oke ya. check it out. Oke, Ya. kita ikutin dia ya. Oh, Become who you are. oke, great ya. Pantesan beliau nginep di sini nih. Ya, nih. Always be positive. Alright, that's great. Yeah. Yesterday story, tomorrow mystery, today gift. This is late. Oke, that's it. Nah, tempatnya lumayan keren nih pemirsa. Jadi di Hotel Sunrise ya. Jalan pantai happy biar selalu happy. Oh, jadi itu kenapa Pak nginep sini ya? Oke, kita udah dapat kesempatan yang luar biasa nih ketemu beliau di sini. Sekarang kita ngorek-ngorek langsung nih tentang orang. Oke, jadi paling kita duduk sini Pak ya. Sini aja. Oke, Biar biar siap. dia tidur sini. Oke, sip sip. Oke, jadi kita udah dapat waktunya. Izin duduk Pak ya. Ya, ya, ya. Terima Silakan, kasih nih silakan. sebelumnya atas waktunya. Oke. Oke. Nah, nih beliau nih lagi keren ya. Ya, saya Nah, pakai ini biar jelas nanti penjelasannya. oke. Gimana gimana Nah, gimana. gimana nih rekan-rekan? Sore Apa yang mau ini, ditanyain? sore ini jadi lagi ini nih apa namanya? Porang banyak yang nanya juga ini saya dapat informasi dikit di YouTube. Bahkan di Singaraja dan hampir udah di Bali nih lagi jadi momok sebuah produk yang bisa katanya sampai ngasilin
miliaran itu loh. Oke. Jadi dibanding komoditi lain. Jadi nah di sini kita tuh ingin dapat informasi itu tentang penjelasan porang itu apa sih Pak? Oke Kalau ya. boleh tahu. Jadi porang itu mulai viral sejak ada seorang pemulung yang jadi miliarder. Oh catat nih pemirsa nih, Ya. pemulung jadi miliarder nih, keren nih. Ya, tahun 2019 masuk di acara TV nasional ya. TV, dua acara TV. Jadi beliau itu awalnya seorang pemulung, karena beliau budidaya tanaman ini, beliau jadi miliarder. Banyak videonya di YouTube ya, namanya Mas Paidi. Klik aja pemulung jadi miliarder, itu keluar videonya. Oke, pemulung jadi miliarder, ingat ya, Iya, pemulung jadi miliarder. Namanya siapa Pak? Mas Mas Paidi. Paidi. Ya. Oke, siap. Oke, jadi sebenarnya bisnis porang itu udah kurang lebih berjalan sejak tahun 1900, sorry, bentar. 1967. Porang itu sudah mulai tahun 1967. Udah lama berarti. Iya. Sekarang tahun 2020, hampir 53 tahun Mbak ya. Betul sekali. Kenapa baru? Oh, nenek penting nih. Nah, itu dan kenapa kita agak lama tahu ya. Jadi kita akan korek-korek nih sama beliau. Oke, lanjut Pak. Jadi sejarahnya itu sejak tahun 1967 sudah mulai diekspor ya. Kita ngambil dari hutan-hutan. Ya, kakek nenek kita ya, yang bisnis porang itu ngambil dari hutan. Kemudian sejak tahun 1980-an mulai dibudidaya. Dan pabrik tertua itu berdiri tahun 1995. Jadi sebenarnya bisnis porang bukan bisnis baru seperti komoditi pertanian yang lain. Ada yang disuruh nanam ini, itu, jarak, dan lain-lain. Pohon jarak, pohon buah naga itu bisnis baru. Kalau bisnis porang itu sebenarnya bisnis lama. Jadi seperti itu. Oh, jadi ini udah lama dikembangin dan Iya. kita di sini baru tahu kemarin Pak. Sebenarnya kalau bilang lambat sih lambat. Tapi kira-kira di Bali ini orang tuh ada nggak sih Pak? Kalau porang hampir di seluruh pulau di Indonesia ada, hanya di hutan-hutan, dan memang sudah diambilin sejak tahun 1967 ya. Hanya memang selama ini karena banyak orang nggak tahu, kita ngambilnya ya memang dengan seizin yang punya lahan biasanya ya, dan malah sama yang punya lahan disuruh ngambil karena dianggap tanaman gulma atau tanaman pengganggu, padahal itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jadi sejarahnya porang perlu diingat lagi, bisnis porang sudah sangat lama, hampir 50 tahun lebih. Dan memang viral baru sejak ada pemulung jadi miliarder diundang oleh stasiun televisi nasional tahun 2019. Oh, berarti udah Jadi dari- sejarahnya seperti itu. udah dari lama ya. Nah, di Bali seperti yang Bapak bilang tadi udah ada nih porang di hutan-hutan. Memang tempatnya dia harus di hutan Pak ya, nggak bisa tempat lain gitu Iya, misalnya. karena memang habitat alaminya itu di hutan ya. Oh, ada tamu kayaknya nih. Lanjut Pak ya. Oke, sorry tadi ada tamu. Jadi sebenarnya udah ngambil di hutan-hutan sejak dulu ya. Dan mulai viral sejak 2019 karena ada Mas Paidi yang Spidey. menjadi inspirasi banyak orang bahwa seorang pemulung pun bisa jadi miliarder asal ada niat kuat. Itu tentang sejarahnya porang. Bahkan disinyalir bahwa porang itu udah komoditi porang udah dibisniskan sejak zaman penjajahan Jepang. Jepang. Ya, Lama tuh. ya, karena memang essence atau saripati yang di porang namanya glukomanan itu sudah digunakan sejak zaman kaisar. Kalau mereka mengambilnya dari saudaranya porang yang disebut konjak. Kalau bahasa Latinnya Amorphophallus konjak. Ya. Kalau Amorphous muliari beda lagi ya. Jadi kalau Amorphophallus konjak biasa disebut konjak atau bahasa Jepangnya konyaku. Kalau di Indonesia Amorphophallus muelleri bloom atau porang itu adalah substitut sebenarnya, pengganti dari konjak, karena konjak cara budidayanya susah dan lama. Jadi seperti itu.
Kemudian itu tentang sejarahnya ya. Kemudian perbedaan bisnis porang dengan komoditi lain di porang. Porang adalah tanaman abadi. Tanaman abadi, perennial. Nah, kalau dalam bahasa biologi atau pertanian perennial. Kalau kayak komoditi lain kayak misalnya jahe, terus jeruk dan lain-lain itu annual atau tahunan. Kalau tanaman abadi itu seperti porang, kemudian rumput-rumputan, semak belukar, itu perennial. Jadi mereka di musim hujan tumbuh. Di musim kemarau seolah-olah hilang atau mati. Padahal itu sebenarnya kita sebut dorman atau tidur. Karena ya bahasa Bali ya mungkin ya. Jadi dia tidur karena tidak ada air, dan memang udah siklus hidupnya. Di musim kemarau tidur, di musim hujan dia bangun tambah besar umbinya. Oh ya, tentang tanaman porang nanti ini mungkin ada foto-foto dikit ya di video ini tentang tanaman porang. Jadi perbedaannya tanaman porang dengan tanaman saudaranya bunga bangkai ya. Kalau yang paling terkenal itu suwek. Suwek banyak orang tahu, mirip dengan suwek, cuma bedanya porang itu dia memiliki namanya katak atau bulbil. Kita sebutnya bulbil atau katak. Ya, karena mirip katak di ranting-ranting. Jadi kalau mau lihat jenisnya perbedaan suwek sama apa tadi bilang porang itu dari bulbil atau ya, katak. Nah, dari gitu. Di ranting-rantingnya ya kataknya seperti ini ya. Di ranting-rantingnya porang itu ada katak, ada kisaran 4 bahkan ada yang 100 katak, tergantung besar kecilnya atau umurnya tanaman porang. Oh, jadi itu tumbuh di ranting ya untuk katak ya. Iya. Oke, jadi biar nggak salah paham ya. Jadi katak itu bibit porang ya. Jadi katak itu bibit porang, jadi dia tumbuh di ranting. Jadi kita bisa bedain antara tanaman suwek dengan yang lain. Itu jadi kita bedainnya dari rantingnya tadi tumbuh katak gitu loh. Jadi ya, udah real nih. Jadi kita itu nggak usah takut lagi mana suwek, mana porang atau yang lainnya. Jadi bedanya itu adalah dari biji yang disebut tadi katak itu tumbuhnya di ranting. Oke, clear.